Pada tahun 1906, The British Society for Psychical Research Inggris menerima sepucuk surat dari W.G. Grothendieck, seorang ilmuwan terkenal. Dalam surat itu, W.G. Grothendieck mengatakan pada suatu malam 3 tahun lalu, ia pernah mengalami kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Malam itu ketika hendak tidur, ia melihat sebuah batu seukuran telapak tangan menembus dari luar dan masuk ke dalam rumah. Batu itu jatuh ke lantai dengan gerakan lambat yang tidak normal. Saat itu dia bermaksud menangkap batu itu, tapi begitu dia mendekat, batu itu seketika pindah ke tempat lain. Pada saat batu itu jatuh ke lantai, terdengar suara keras yang tidak biasa. Menurut W.G. Grothendieck, hampir tidak mungkin menghasilkan suara tabrakan sekeras itu dengan kecepatan seperti saat itu, apalagi saat dia mengambil batu itu masih dalam keadaan panas. Menurut penulis buku David Wilcock, batu dapat menembus tembok karena batu tersebut telah mengalami dematerialisasi pada saat menembus tembok, sehingga dapat menembus tembok dan masuk ke dalam rumah. Dematerialisasi adalah proses mengubah materi menjadi imateri atau abstrak. Intinya, beberapa ahli pernah menemukan fenomena dematerialisasi ini yang terus terjadi di dunia sekarang ini. Misalnya, ada yang melihat daun pohon meresap ke tembok, kayu yang lunak lembab menembus tiang besi, dan sebagainya. Yang terpenting, berdasarkan penelitian beberapa ahli, fenomena ini terkait erat dengan gravitasi, dan bahkan ada yang menelitinya lebih lanjut bidang ini, hingga akhirnya ditemukan pesawat anti-gravitasi. Dan yang mencengangkan adalah ketika mereka mengoperasikan mesin ini, mereka menemukan cara menembus ruang dan waktu. Isi video hari ini adalah tentang semua informasi penting yang sangat disangkal oleh pemerintah di dunia. Setelah menyaksikan video ini, mungkin dapat menumbangkan cara pemahaman orang-orang terhadap dunia. Hari ini saya akan mengupasnya bersama pemirsa sekalian tentang levitasi, yakni kebalikan dari gaya gravitasi bumi atau bisa juga dipahami sebagai anti-gravitasi bumi. Orang-orang pada umumnya menganggap dunia kita ini dari ukuran sekecil atom hingga sebesar alam semesta, semua terdiri dari materi. Karena terdiri dari materi, sehingga memiliki bentuk eksternal tertentu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda menunjukkan bahwa terkadang hukum ini akan dijungkirkan. Menurut catatan National Oceanic and Atmospheric Administration atau Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, banyak manusia, kendaraan, dan hewan dapat dipindahkan ke tempat yang jauh secara utuh setelah digulung tornado. Pada tahun 1956, sebuah mobil di Michigan tetap utuh tanpa tergores sedikit pun setelah digulung tornado. Mobil itu ditemukan lagi di suatu tempat sejauh kilometer. Anehnya, ada pusaran aliran udara yang kuat di dalam tornado tersebut. Secara teori, meskipun mobil tidak hancur sekalipun, paling tidak juga akan tergores tak karuan. Selain contoh di atas, dalam beberapa catatan terkait juga pernah terlihat penggabungan benda asing. Seorang astrofisikawan terkenal, Demitov, menyebutkan beberapa contoh dalam makalahnya. Misalnya, ada yang menemukan kayu menembus pelat baja saat setelah tornado St. Louis pada tahun 1896, dan lubang yang ditembusnya itu tampak jelas lebih kecil dari lebar kayunya, seakan keduanya bergabung menjadi satu. 3 minggu kemudian pasca berlalunya tornado di Amerika Serikat pada tahun 1925, ada yang menemukan sebatang kayu lembab dan lunak yang menembus ke dalam tiang besi. Bahkan ada laporan yang menyebutkan gulma atau rumput liar menembus dinding, bagian bawah mesin pertanian ditembus jerami, dan sebagainya. Menurut ilmuwan, jerami atau kayu lunak dapat menembus benda-benda yang 1000 kali lebih keras darinya, karena benda-benda tersebut telah mengalami proses dematerialisasi. Lantas apa sebabnya suatu benda seperti tersebut di atas itu mengalami transformasi yang membingungkan setelah digulung tornado? Mari saksikan terus tanda tanya ini. Temuan yang tidak disengaja. Pada musim panas 1988, ketika ahli entomologi Rusia Viktor Grebennikov sedang mempelajari struktur sayap kumbang badak Jepang, dia secara tak sengaja melihat fenomena anti-gravitasi pada sayap kumbang badak. Bukan main terkejutnya Viktor pada saat itu. Tak lama setelah pulih dari keterkejutannya, dia mengambil sayap kumbang badak itu dan diikat dengan kawat besi, kemudian memasang paku payung di sayapnya.
kemudian terjadilah fenomena yang lebih mencengangkan karena paku payung itu tiba-tiba lenyap dari depan matanya. Di sela-sela keterkejutannya, dia segera meneliti dan mendesain sebuah mesin. Setelah mendesain ulang struktur sayap unik kumbang itu dan ditumpuk kemudian ditempatkan di mesinnya agar mesinnya itu memiliki daya apung yang cukup untuk mengapung. Sekalipun Anda berdiri di atas mesin ini, mesin tersebut masih dapat mempertahankan fenomena anti-gravitasi. Ketika Victor dengan penuh semangat mencoba mesin buatannya sendiri, hal aneh lain kembali menarik perhatiannya. Dia menemukan tidak peduli seberapa rendah dia terbang, orang-orang di permukaan tanah tidak dapat melihatnya, sama seperti paku payung yang disebutkan di atas. Selain itu, selama penerbangan, arlojinya seringkali berubah tidak menentu, kadang cepat dan lambat. Terkadang jelas-jelas musim dingin, tetapi ia melihat salju dan es di bawah kakinya sudah mencair. Pada suatu hari saat dia sedang mengendarai mesin terbang dan tiba di hutan dan menangkap seekor imago hewan jenis serangga dewasa. Ketika dia kembali ke laboratorium, tak disangka imago itu berubah menjadi kepompong. Viktor Grebennikov mengatakan bahwa meskipun dia hanya seorang ahli entomologi, namun pesawat terbang buatannya tidak hanya bisa terbang di luar angkasa, tetapi juga bisa menembus ruang dan waktu. Pada tahun 1992, editor majalah New Scientist Rusia melihat mesin terbang Viktor Grebennikov di sebuah lembaga pertanian di Siberia. Ia terkejut dan segera mengambil ratusan foto pesawat itu. Ketika dia bersiap untuk menerbitkan foto yang dipotretnya di majalah, penerbitannya mendapatkan perintah pelarangan publikasi dengan alasan penemuan tersebut terkait dengan keamanan nasional. Video maupun foto yang kita saksikan itu adalah informasi yang telah dirilis lebih dulu oleh Viktor Grebennikov. Mesin UFO Unidentified Flying Object. Dalam konferensi meja bundar Arthur Amerika pada tahun 2006, Viktor Grebennikov mengunjungi seorang teknis berusia 71 tahun bernama Ralph Ring yang pernah bekerja dengan Otis Tikar yang mendaftarkan paten UFO Unidentified Flying Object. Otis Tikar pernah mengatakan bahwa alasannya menciptakan UFO atau mesin UFO karena gurunya Nikola Tesla, seorang penemu fisikiawan, teknisi mekanika, memberikan teknologi itu kepadanya. Ralph Ring mengatakan bahwa pada tahun 50-an, dia dan Carl benar-benar berhasil menciptakan kembali penemuan Tesla. Walaupun seringkali orang salah kaprah tentang antigravitasi bukanlah hukum sains yang melawan hukum alam, tetapi belajar bagaimana bekerja sama dengannya. Seseorang pernah bertanya kepada Ralph, benarkah mesin ini bisa terbang? Ralph mengatakan bahwa terbang bukanlah kosakata yang tepat. Nyatanya mesin UFO sudah melampaui jarak. Sederhananya, mesin itu dapat melakukan perjalanan kemana saja dalam sekejap. Saat mesin UFO dinyalakan, tampilan logam pada pesawat seketika berubah menjadi lentur seperti jeli. Selain itu, mesin manusia sekarang semua dikendalikan oleh manusia, tetapi di mesin pesawat UFO tidak ada panel kontrol. Ketika itu saat Ralph dan Carl masuk ke dalam pesawat, mereka hanya meditasi kekuatan pikiran untuk memberikan instruksi kepada mesin tersebut. Ralph mengatakan, mungkin kebanyakan orang tidak akan percaya pada saya, tapi inilah fakta yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Carl tidak pernah memberitahu saya bagaimana dia menggabungkan teknik dan kesadaran kekuatan pikiran. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia berhasil. Dan jika kekuatan pikiran dapat mengontrol teknologi dan mewujudkan fenomena anti-gravitasi, maka orang dengan moralitas yang cukup tinggi, apakah ada cara untuk secara langsung melintasi teknologi mengambang melawan gravitasi? Biksu Tibet mengambang di udara. Tibet benar-benar sebuah tempat yang sangat misterius. Sebelumnya Sister Ma Lian pernah beberapa kali mengupas tentang Tibet. Legenda mengatakan bahwa biksu dengan Taoisme yang cukup tinggi di Tibet tidak hanya mampu mengambang di udara dengan meditasi kekuatan pikiran, bahkan dapat melakukan lompatan jarak jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Penduduk setempat menyebutnya sensing atau roh yang terlepas dari tubuh dan berjalan bebas kemanapun. Namun selama ini tak lebih dari legenda. Hingga tahun 1931, seorang penjelajah Perancis Alexandra David Neil melihat dengan mata kepalanya sendiri dan memasukkan pengalaman uniknya itu ke dalam bukunya. Dalam Wajrayana atau kadang ditulis Vajrayana, juga dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana dan sihir Tibet.
orang-orang di dunia akhirnya berkesempatan memahami tentang Zhenxing. Menurutnya, para biku akan menggunakan kekuatan supranaturalnya itu hanya pada saat mereka melakukan perjalanan jauh. Biku akan menutup matanya dengan rapat saat mulai melepaskan roh dari tubuh seperti sedang tertidur pulas. Selama proses tersebut, biku tidak bergerak dengan cara melayang, tetapi bergerak dengan cara melompat. Hanya saja jarak yang dilompati setiap kali melompat minimal lebih dari 30 meter. Rahasia yang tak boleh dibocorkan. Mungkin muncul pertanyaan, apa hubungan antara dematerialisasi dengan antigravitasi, dan bagaimana antigravitasi menembus ruang dan waktu? Mengenai hal ini, David Wilcock menjelaskan bahwa gravitasi adalah semacam gaya ke bawah. Namun alam semesta ini tidak hanya memiliki gaya gravitasi ke bawah, tetapi juga levitasi, yakni kebalikan dari gaya gravitasi bumi atau bisa juga dipahami sebagai antigravitasi bumi. Saat ini ruang waktu tempat kita berada didominasi oleh gravitasi, tetapi di paralel lain alam semesta didominasi levitasi. Jadi jika ingin membuat objek mengambang melawan gravitasi, hanya perlu objek ini setengahnya di dunia 3 dimensi kita dan separuh lainnya di luar. Dengan begitu, gaya gravitasi dan levitasi akan saling mengekang membuat benda melayang di udara, dan ketika sebagian besar atom dari benda tersebut berada dalam ruang dan waktu, benda-benda dalam ruang dan waktu semula akan mengalami dematerialisasi, seperti tornado yang kita sebutkan di atas, seperti kayu lunak yang ditancapkan ke dalam pilar besi dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya fenomena dematerialisasi di dalam ruang dan waktu yang didominasi gaya levitasi, waktu sebenarnya tidak ada. Jadi saat objek memasuki ruang dan waktu ini, fenomena menembus ruang dan waktu juga akan terjadi. Artinya hasil akhir dari fenomena antigravitasi akan menembus ruang dan waktu. Dan karena itu, pemerintah di dunia enggan mengakui kepada dunia bahwa manusia sudah memiliki teknologi antigravitasi. Jika suka video ini, jangan lupa untuk berlangganan dan membagikannya. Jangan lupa membuka lonceng kecil di channel ini. Akhir kata, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.